Senin siang, cuaca di kota kecil di Jawa Timur terasa terik. Lalu lintas padat seperti biasa. Dan di sebuah polsek di pinggir kota, seorang pemuda bernama Reno, mahasiswa semester akhir, datang dengan langkah gugup. Ia baru saja menerima kabar bahwa motornya yang diparkir di pinggir jalan ditarik oleh pihak kepolisian karena dianggap melanggar aturan lalu lintas. Namun saat Reno datang ke polsek untuk mengambil motornya, situasinya tidak berjalan semulus yang ia harapkan. Seorang oknum polisi bernama Aibda R, yang berjaga di bagian pelayanan, menyambutnya dengan tatapan dingin dan suara ketus. Bukannya diberi prosedur resmi atau penjelasan lengkap, Reno malah diarahkan ke pojok ruangan dan ditawari jalan pintas. Bayar uang administrasi sebesar Rp500.000 secara tunai agar motornya bisa langsung dibawa pulang. Reno, ia masih polos dan tidak terbiasa menghadapi praktik kotor seperti itu. Bingung. Ia mencoba bertanya apakah itu prosedur resmi, tapi jawaban Aibda R malah lebih menekan. Kalau mau ribet, tunggu sidang tilang minggu depan. Tapi kalau sekarang mau ambil, kamu tahu harus bayar berapa? Ucapnya sambil menyilangkan tangan dan menatap Reno dengan sinis. Reno yang tidak membawa uang sebanyak itu pun akhirnya memilih keluar ruangan dan menghubungi kakaknya, Serka Andra, seorang prajurit aktif TNI AD yang bertugas di markas Kodim setempat. Dengan suara bergetar, Reno menceritakan semuanya lewat telepon, termasuk tekanan dan nada arogan oknum polisi itu. Ia tidak meminta kakaknya untuk datang, hanya butuh tempat curhat. Namun, bagi seorang prajurit seperti Andra, darahnya langsung mendidih saat mendengar adik satu-satunya dipala oleh aparat yang seharusnya melindungi rakyat. Tak butuh waktu lama, ia langsung meninggalkan tugas administratifnya di markas dan menuju ke polsek dengan sepeda motornya. Matanya tajam, wajahnya keras, ia datang bukan sebagai prajurit yang ingin ribut, tapi sebagai kakak yang ingin mencari keadilan. Ketika sampai di polsek, suasana berubah tegang. Para anggota polisi yang ada mulai memperhatikan sosok berseragam hijau itu yang masuk dengan langkah mantap. Serka Andra langsung menuju meja pelayanan, menatap Aibda R lurus-lurus dan bertanya dengan nada tegas namun masih tertahan. Siapa yang tadi minta uang ke adik saya? Ruangan pun mendadak senyap. Beberapa polisi lain mulai gelisah. Namun Aibda R malah menjawab dengan nada menantang, kalau ada masalah, kita bicarakan di dalam. Jangan bikin ribut di sini. Serka Andra menahan amarahnya. Tapi wajahnya menunjukkan bahwa badai sedang menanti. Di dalam ruang kerja Wakapolsek Ibtu Dimas, suasana jauh berbeda dari ketegangan di luar. Serka Andra duduk tegak, rahangnya mengeras, sorot matanya tajam menahan marah yang belum sepenuhnya reda. Di hadapannya, Ibtu Dimas berusaha tenang, menyiapkan 2 gelas air putih dan sebuah buku catatan kecil. Saya minta maaf atas kejadian tadi, Serka. Tapi saya juga harus paham dulu duduk perkaranya. Apa betul anggota saya minta uang tanpa dasar yang jelas? Tanya Ibtu Dimas. Mencoba menjaga keseimbangan antara membela institusi dan meredam konflik dengan rekan TNI. Andra menarik napas dalam. Adik saya hanya ingin ambil motornya. Tapi yang dia dapat bukan penjelasan hukum, malah ditodong bayar Rp500.000. Kalau itu resmi, tunjukkan suratnya. Tapi kalau itu pungli, saya tidak akan diam, Pak. Ibtu Dimas membuka map berisi dokumen tilang, mengecek nama Reno, dan mencatat bahwa tidak ada surat tilang yang dikeluarkan. Artinya, motor itu ditahan tanpa prosedur sah. Wajahnya berubah serius. Ia menatap Andra dan mengangguk pelan, saya tidak bisa tutup mata, Serka. Ini sudah kelewatan, ujarnya. Sementara itu, di luar ruang kerja, Aibda R sedang duduk di bangku panjang sambil mengompres lengannya yang keseleo. Beberapa anggota polisi mendekat, ada yang mencoba membela, tapi lebih banyak yang diam. Tahu bahwa kelakuan Aibda R memang sudah sering jadi buah bibir, terkenal galak, kasar, dan sering main harga di balik meja pelayanan. Tak lama kemudian, Ibtu Dimas memanggil Aibda R ke dalam. Konfrontasi kedua pun terjadi. Namun kali ini, bukan Andra yang bicara lebih dulu. Justru Ibtu Dimas yang langsung bertindak tegas. R, saya sudah cek semuanya. Kamu tahan motor orang tanpa surat, lalu minta uang di luar prosedur. Kamu tahu itu melanggar hukum internal dan pidana, kan? Aibda R mencoba mengelak. Saya cuma mengikuti cara yang biasa dilakukan, Pak. Semua juga tahu, berarti ini bukan cuma kamu, potong Andra tajam. Ibtu Dimas mengetuk meja. Cukup. Saya akan ajukan pemeriksaan khusus ke Propam. Kalau terbukti, kamu bukan hanya kena sanksi disiplin. Bisa jadi dipecat dengan tidak hormat. Dan saya akan pastikan, kalau ada yang melindungimu, saya buka semua. Aibda R terdiam. Peluh dingin mengucur dari pelipisnya. Ia tak menyangka kesewenangannya yang selama ini lolos,
Hari ini harus dihentikan oleh seorang prajurit yang hanya ingin membela adiknya. Sementara itu, Reno yang masih menunggu di luar akhirnya dipanggil masuk. Ibtu Dimas menyerahkan kunci motor miliknya sambil meminta maaf langsung. Andra hanya menepuk pundak adiknya dengan tenang. Kalau kamu diganggu lagi, jangan takut. Tapi jangan juga main kasar. Ada cara yang benar buat hadapi ketidakadilan, ucap Andra lirih. Terima kasih, Kak, jawab Reno pelan, masih tak percaya apa yang barusan terjadi. Namun bagi Serka Andra, ini belum selesai. Ia tahu, keberaniannya hari ini mungkin membuka jalan, bukan hanya untuk adiknya, tapi untuk banyak warga yang pernah menjadi korban dari oknum seperti Aibda R. Seminggu setelah insiden di polsek itu, suasana di kota kecil tersebut mulai berubah. Rumor mengenai seorang prajurit TNI yang mengamuk karena adiknya dipalak polisi menyebar cepat. Namun berbeda dari biasanya, kali ini cerita itu tak berakhir dengan stigma negatif pada sang prajurit. Justru, warga diam-diam mulai merasa lega, seolah seseorang akhirnya berani berdiri menghadapi arogansi yang selama ini mereka terima dalam diam. Di sisi lain, proses hukum internal terhadap Aibda R mulai berjalan. Propam datang langsung dari Polres untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh. Ibtu Dimas, sebagai Wakapolsek, memberikan laporan detail dan mendukung penuh pengusutan. Ia menyadari bahwa ini bukan hanya soal satu kasus pemalakan, tapi soal kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian yang harus dibersihkan. Serka Andra sendiri dipanggil oleh komandannya untuk memberikan keterangan resmi. Ia hadir bukan dengan rasa takut, tetapi dengan penuh tanggung jawab. Ia menjelaskan secara jujur bahwa ia tidak berniat membuat keributan, namun tidak bisa membiarkan seorang aparat mempermalukan rakyat, terlebih adiknya sendiri, dengan cara-cara kotor. Komandan Kodim tempat Andra bertugas tidak langsung memuji, tapi ia menatap Andra dengan pandangan bangga. Apa yang kamu lakukan benar. Tapi ingat, prajurit tetap harus jaga kendali. Bukan amarah yang kita ajarkan, tapi keberanian menegakkan kebenaran, ucapnya. Andra mengangguk. Ia sadar, dirinya sempat kehilangan kendali, namun juga tahu bahwa jika saat itu ia diam, maka tidak akan ada yang menghentikan siklus penyimpangan di polsek itu. Sementara itu, laporan masyarakat mulai mengalir ke Propam. Ternyata banyak warga yang juga pernah menjadi korban pemerasan oleh Aibda R, namun selama ini takut bicara. Mereka baru berani bersuara setelah mendengar bahwa si pelaku sudah diperiksa dan tak lagi bertugas. Ibtu Dimas, yang sebelumnya hanya bisa menegur secara lisan, kini ikut mendorong reformasi di internal polsek. Ia mulai mengatur ulang sistem pelayanan masyarakat, mengganti petugas di bagian depan, dan membuka pos pengaduan khusus dengan kerja sama TNI, agar ke depannya, kasus serupa tidak terjadi lagi. Puncaknya terjadi pada rapat khusus yang diadakan di Aula Polres. Dihadiri oleh pejabat kepolisian, perwakilan TNI, serta sejumlah tokoh masyarakat, hasil dari pemeriksaan diumumkan secara terbuka. Aibda R dinyatakan bersalah atas pelanggaran kode etik dan penyalahgunaan wewenang. Ia resmi diberhentikan dari kepolisian dengan tidak hormat. Sontak, tepuk tangan terdengar dari sebagian hadirin. Bukan karena kegembiraan melihat orang kehilangan pekerjaan, tapi karena akhirnya keadilan ditegakkan tanpa kompromi. Reno, yang duduk di barisan belakang bersama Andra, menatap kakaknya dengan bangga. Ia tahu, semua ini bukan tentang motor, bukan tentang adu kekuatan, tapi tentang prinsip, bahwa aparat tidak boleh menjadi ancaman bagi rakyat yang mereka layani. Andra hanya tersenyum kecil. Lihat, kejujuran itu lambat. Tapi kalau terus diperjuangkan, pasti sampai juga. Beberapa hari kemudian, Andra kembali ke kesatuannya. Ia menjalani hari seperti biasa, mengikuti latihan, patroli, dan tugas-tugas rutin. Tapi nama Andra perlahan menjadi buah bibir, bukan karena kekerasannya, tapi karena sikapnya yang berani dan jujur. Di ruang pelayanan polsek yang kini lebih rapi dan terbuka, warga mulai merasa aman datang untuk mengurus surat-surat atau mengambil kendaraan. Tak ada lagi nada tinggi dari balik meja, tak ada lagi uang pelicin yang dibisiki pelan-pelan. Mereka tahu, jika aparat mulai berani menyimpang, pasti akan ada yang berani membetulkan. Dan di sebuah tembok kecil dekat meja pelayanan, kini tertempel kutipan dari Panglima TNI, jangan pernah takut melawan ketidakadilan. Karena diam adalah bentuk pengkhianatan pada rakyat. Kisah itu pun menjadi pelajaran, bahwa ketika satu orang berani berdiri, banyak yang akan